Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima. InsyaAllah pada sore yang berbahagia ini kita akan memulai pelajaran Mustalahul Hadis. Mustalahul Hadis adalah pelajaran yang bercerita tentang istilah-istilah hadis. Hal ini penting bagi kaum muslimin atau bagi para penuntut ilmu untuk mempelajarinya. Sebagaimana pendahulu-pendahulu dari kalangan tabi'in, mereka sangat bersemangat dalam mempelajari ilmu mustalahul hadis. Ibnu Sirin rahimahumullah berkata dalam muqaddimah Sahih Muslim, falamma waqa'at fitnah, takala terjadi banyak fitnah di tengah-tengah kaum muslimin, munculnya Khawarij, munculnya Qadariyah, munculnya Murji'ah, munculnya Rawafidah, munculnya Mu'tazilah, maka para penuntut ilmu akan memilah-milih takala datang seorang pembawa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dilihat siapa yang membawa hadis ini, siapa yang menyampaikan hadis ini. Kalau sekiranya menyampaikan hadis tersebut adalah ahlul bid'ah, maka ditolak hadisnya. Kalau sekiranya menyampaikan hadis tersebut adalah ahlu sunnah, fayuqbal, maka diterima hadisnya. Sehingga hadis Rasulullah terjaga kemurniannya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Sesungguhnya kamilah yang menurunkan wahyu, Al-Qur'an dan hadis, dan kami pula lah yang menjaganya. Maka ini adalah salah satu bentuk penjagaan terhadap hadis Rasulullah dengan kita mempelajari mustalahul hadis. Coba bayangkan Pak, kalau sekiranya kita menerima seluruh orang yang mengatakan ini loh hadis Rasulullah, inilah hadis Rasulullah, tanpa kita bisa menelaah, memeriksa dari sisi ilmu mustalahul hadis, maka semua laqala ma qala ma syaa. Semuanya akan berkata sesuai dengan yang dia kehendaki. Datang penjual bakso mengatakan, barang siapa yang memakan baksoku maka dia akan masuk surga berdasarkan hadis Rasulullah. Datang caleg-caleg atau calon presiden mengatakan barang siapa yang memilih saya maka dia akan masuk surga berdasarkan hadis Rasulullah. Coba. Kalau kita enggak paham ilmu mustalahul hadis, maka kita akan terima, oh iya Kak, itu hadis Rasulullah. Iya, ini sanadnya, dia datangkan sanadnya, didatangkan ini asal usulnya. Jadi faedah dari mempelajari ilmu hadis, yang pertama adalah kita bisa memilah mana yang diterima dan mana yang ditolak. Kita bisa memilih mana hadis yang diterima, mana hadis yang ditolak. Karena orang-orang terdahulu tatkala ingin membuat senang hati raja, maka berusaha mendatangkan sesuatu yang menyenangkan menyenangkan raja tersebut dengan kabar dari Rasulullah. Contoh, raja ini suka main merpati, burung merpati. Maka dia datangkan hadis Rasulullah, dia buat-buat sendiri, barang siapa yang main merpati maka dia sungguh adalah calon penghuni surga. Lihat. Begitu banyak hadis-hadis yang didustakan, dipalsukan atas nama Rasulullah, terbongkar karena orang-orang mempelajari mustalahul hadis. Ini faedah yang pertama. Faedah yang kedua, orang yang mempelajari hadis, mustalahul hadis, maka sungguh dia telah menjaga syariat ini. Maka dia telah menjaga syariat ini. Coba bayangkan Pak, fikih diambil dari hadis, Salat diambil dari hadis, akidah diambil dari hadis,
tafsir diambil dari hadis, akhlak diambil dari hadis. Kalau kita nggak paham mana hadis dhaif, mana hadis sahih, maka semua kita akan terima. Ya, semua kita akan apa? Terima apa yang datang tanpa mau memilah-milih dulu. Faedah yang ketiga, tak kala kita mempelajari mustalahul hadis, maka kita terselamatkan dari hadis Rasulullah, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku, maka hendaklah mengambil tempat duduknya di neraka. Coba. Kalau orang nggak paham tentang mustalahul hadis, maka hadis dhaifun dia bilang ini hadis Rasulullah. Ya, perkataan gurunya dia katakan ini adalah hadis Rasulullah. Maka dia apa? Terancam masuk ke dalam neraka. Sebagaimana sabda Rasulullah tadi, man kadzaba alayya muta'ammidan, barang siapa yang berdusta atas namaku, maka hendaklah mengambil tempat duduknya di neraka. Kalau kalian berdusta atas namaku, itu tidak sama dengan berdusta atas nama orang lain. Coba, kalau saya berdusta atas nama Bapak, oh si fulan itu mengatakan begini-begini, padahal kamu tidak mengatakan seperti itu enggak terlalu parah. Tapi yang parah kalau antum mengatakan Rasulullah bersabda seperti ini. Jutaan atau miliaran umat akan mengamalkan apa yang antum ucapkan atas nama Rasulullah. Ya. Jutaan umat akan mengamalkannya. Kaum muslimin akan mengamalkan apa yang kamu dustakan atas nama Rasulullah. Luar biasa kalau sekiranya kita berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu beberapa faedah dari ilmu mustalahul hadis. Kita tulis dulu. Kalau tadi pagi kita menjelaskan bahwasanya ilmu usul fikih itu terdiri dari dua susunan kata, usul dan fikih, kan? Kalau mustalahul hadis terdiri dari dua susunan kata juga, mustalahu al-hadis. Mustalahu al-hadis. Jadi mustalah ini, kalau secara bahasa Indonesianya, ini sudah menjadi bahasa Indonesia sebenarnya, padahal ini bahasa Arab. Ini adalah istilah. Ini adalah istilah. Mustalah secara bahasa Indonesia adalah apa? Istilah. Tapi kalau kita mau gali dari sisi ilmu bahasa Arab, ilmu sharaf, maka mustalah ini adalah isim maf'ul min dari kata istolah. Kalau antum pernah belajar ilmu sharaf, maka kalau antum buka kamus, sampai kiamat antum gak akan mendapatkan kalau antum langsung cari dari istolah. Ya, sampai kiamat antum gak akan dapat kata istilah ini kalau langsung dari huruf sin, dari huruf alif atau shad, nggak dapat. Nah, bagaimana cara mencarinya? Yang pertama, ini dikembalikan dulu kepada asalnya. Asal kalimat istolah ini adalah istalaha. Asal katanya adalah istalaha. Sulasinya adalah solaha. Solaha. Baru antum dapat. Istalaha asalnya adalah istalaha. Istalaha asalnya adalah solaha. Nah, dalam ilmu sharaf, apabila wazan ifta'ala, dia huruf fa-nya itu adalah itbaq, shad, ta, dha, maka ta-nya ini harus diganti to. Pernah baca di dalam Al-Quran kalimat istobir? Istobir. Maka istobir ini kalimat asal katanya adalah istobaro.
Sulasinya adalah sobaro. Ini secara ilmu sorof saja. Hapus ini ya. Nggak usah pikirkan ini ya. Nanti aku belajar sorof baru pikirkan. Hapus ini aja. Ini nggak terlalu jauh. Jadi mustalah itu adalah bahasa Indonesia apa? Istilah. Hadis. Nanti kita jelaskan dulu hadis. Hadis atau khobar atau sunnah ini dia bermakna sama. Ya. Hadis, khobar, sunnah ini maknanya sama. Atau dalam istilah ilmu bahasa Indonesia apa? Muradif. Sinonim ya. Kalau dalam bahasa Arab namanya muradif. Kalimat yang berbeda-beda tapi hakikat maknanya sama. Hadis, khobar, sunnah itu semuanya maknanya sama. Artinya adalah apa yang dikerjakan oleh Nabi, apa yang diucapkan oleh Nabi, atau qarrar, apa yang ditetapkan oleh Nabi. Ini adalah hadis. Apa yang diperbuat atau dikatakan atau ditetapkan. Maka hadis itu tidak hanya sekedar ucapan Nabi saja. Akan tetapi apa yang diperbuat oleh Nabi, kemudian sahabat menggambarkannya adalah Nabi itu melakukan begini-begini, adalah Nabi ketika masuk ke dalam rumah dia bersiwak dulu. Maka ini adalah hadis atau sunnah. Kenapa? Karena ini adalah perbuatan Nabi. Atau qarrara ini penetapan Nabi. Tak kala ada pemuda Habasyah lagi bermain pedang latihan perang di dalam masjid, kemudian dilihat oleh Nabi dari rumahnya, enggak diingkari, maka ini adalah sunnah. Latihan perang di dalam masjid. Kemudian tak kala ada seorang budak jari yang mengatakan Allah fis sama, Allah di atas langit, tidak diingkari oleh Nabi, maka ini namanya sunnah qarrar yang ditetapkan. Nabi tidak mengucapkannya, Nabi tidak melakukannya, tapi dibenarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya hadis itu banyak jumlahnya dari sebab ini. Ya, apa yang dilakukan, diucapkan dan ditetapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai sini paham? Mustalahul hadis, istilah hadis. Ini secara bahasa. Kita susunan secara bahasa. Kita sebutkan lagi secara istilah. Saya hapus ini. Jadi hadis adalah apa yang diucapkan, diperbuat dan dibenarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mustalahu al-hadis secara istilah adalah suatu ilmu yu'rafu yang diketahui, suatu ilmu yang diketahui dengannya ilmu yang diketahui dengannya hadis al-maqbul, hadis yang diterima, au mardud, atau ditolak. Jadi ini mustalahul hadis. Dengan ilmu ini kita mengetahui hadis ini diterima, hadis ini ditolak. Jadi ilmu
yang dengannya kita mengetahui hadis al-maqbul wal mardud. Hadis yang diterima dan hadis yang ditolak. Jadi inti pelajaran ilmu mustalahul hadis, kita nanti mengetahui hadis ini sahih kenapa, hadis ini dhaif kenapa, hadis ini hasan kenapa. Paham dulu istilah-istilahnya. Nanti tahapan berikutnya kita bisa mensahihkan sendiri, mendhaifkan sendiri, menghasankan sendiri. Ini tahapan yang tinggi. Kalau untuk tahapan dasar saja, maka mengetahui dulu istilah-istilahnya. Sudah dihapus ini? Ilmu yang dengannya diketahui hadis yang diterima dan hadis yang ditolak. Mustalahul hadis itu meliputi dua pembahasan. Jadi nanti dari awal kitab sampai akhir kitab pembahasannya hanya mengarah kepada dua. Yang pertama adalah diroyah. Diroyah atau sama dengan matan. Matnun. Riwayah. Riwayah ini sama dengan sanad. Jadi mustalahul hadis mengarah dalam dua pembahasan ini. Pertama matan hadis, yang kedua sanad hadis. Contoh kalau kita belajar Sahih Bukhari, di situ sebelum masuk kepada matan hadis, teks hadis, maka kita baca dulu sanadnya kan ya. Nah, sanad-sanadnya ini yang dikenal dengan rawi hadis. Ini adalah keistimewaan agama kita. Agama kita ini semuanya itu pakai rawi, pakai sanad. Al-Qur'an kah, hadis kah, perkataan ulama kah, semuanya pakai sanad. Agar apa? Agar orang enggak seenaknya ngomong. Agar orang enggak seenaknya mengatakan ini hadis Rasulullah. Harus dicek nanti rawinya. Rawinya ini dhaif kah ataukah kuat kah ataukah makbul atau enggak. Ini yang dibahas dalam ilmu mustalahul hadis. Nah, dari sisi diroyah, dari sisi matannya, kita nanti mengetahui matan hadis ini marfu kah? Marfu itu dari Nabi kah? Ataukah maktu itu dari selain Nabi dan seterusnya. Jadi ilmu mustalahul hadis mengarah kepada dua pembahasan. Matan hadis dan apa? Dan sanad hadis. Atau yang dikenal dengan diroyah dan riwayat. Diroyatun, riwayatun. Sudah? Nah, adapun kitab yang menjadi pegangan kita dalam daurah ini adalah kitab Al-Baiquniyah. Jadi di mana-mana, baik di luar negeri ataupun di Indonesia, tak kala mempelajari ilmu dasar mustalahul hadis, maka menggunakan kitab Manduma Baiquniyah. Kemudian biasanya kalau setelah Manduma Baiquniyah ini, maka naik ke kitab Nukhbatul Fikar atau syairnya namanya Kasbus Sukar. Kemudian setelah itu naik lagi ke kitab namanya Alfiyatus Suyuti fil Mustalahil Hadis atau Alfiyatu As-Sakhawi fi Alfiyatil Hadis. Nah, jadi Al-Imam As-Suyuti adalah ulama yang gandrung atau suka sekali mensyairkan ilmu-ilmu syariat. Dan dia memiliki kekuatan yang luar biasa. Imam As-Suyuti ini. Dia mengarang Alfiyah Suyuti 1000 bait syair dalam ilmu mustalahul hadis ini selama 2 hari.
Luar biasa, selama 2 hari. Dia mengarang kitab namanya Uqudul Juman dalam Mandumatu fi Ilmil Balaghah, itu selama 3 hari. Dalam 1000 bait syair dalam ilmu balaghah. Kemudian dia mengarang lagi Alfiyah dalam ilmu nahwu. Ya. Dia untuk menyaingi Alfiyahnya Ibnu Malik. Ilmu mustalahul hadis punya tadi, ilmu balaghah juga punya, ilmu nahwu juga punya. Kemudian dia punya lagi kitab syair yang berjudul Syair Ilmu Usul Fikih. Jumlahnya 1400 lebih. Namanya Kawakibus Sati. Nadham ala Jam'il Jawami. Maka akan tetapi dia ini adalah berakidahkan Asy'ariyah. Tapi dia kuat dari sisi ilmu alat. Nah, setelah mempelajari alfiyah ini, maka naik ke tingkatan berikutnya namanya Tadribur Rawi. Biasanya kitab Tadribur Rawi ini dipelajari di universitas-universitas seperti Islam Jamiah Al-Madinah itu, Islam Madinah, atau di Jember dipelajari. Maka kalau orang yang masuk langsung ke universitas dari SMA umum atau SMK umum, terus belajar langsung di universitas seperti Jember, ya Imam Syafi'i Jember atau Madinah, maka dia akan kebingungan. Kenapa? Karena nggak mempelajari ilmu mustalahul hadis dari dasar. Langsung ke Tadribur Rawi. Coba antum masuk, mungkin ada yang di sini pernah di Jember, maka langsung mempelajari tingkatan yang tinggi tanpa mempelajari Baiquniyah, Nukhbatul Fikr, Alfiyah Suyuti dan ini langsung Tadribur Rawi. Jadi itu pentingnya mempelajari ilmu dari Dari tadarruj. Step by step, bertahap. Tidak langsung mempelajari langsung yang tingginya. Nah, Al-Baiquniyah ini adalah kitab yang dikarang oleh Syekh Thaha bin Muhammad. Yang namanya Thaha bin Muhammad. Thaha bin Muhammad. Diwafatkan pada tahun 1008 Hijriah. Diwafatkan pada tahun 1008 Hijriah. Beliau ini mengarang Baiquniyah dengan jumlah 34 bait. 34 bait disebutkan juga di dalamnya 34 istilah-istilah hadis. Jadi beliau sistem penulisannya, beliau mendatangkan istilah hadis, kemudian mendatangkan definisinya. Istilah hadis, definisi. Istilah hadis, definisi. Tapi dalam bentuk syair. Tujuannya apa? Tujuannya agar memudahkan seseorang itu untuk menghafalnya. Karena orang-orang terdahulu itu suka sekali mempelajari cabang-cabang ilmu syariat melalui syair-syair. Jadi di pondok kita itu, pondok Ibnu Umar, hampir seluruh mata pelajaran ilmu syair. Baik akidahnya, baik fikihnya, baik mustalahul hadisnya, usul fikihnya, mantiknya, balagonya, semuanya menggunakan syair-syair. Kenapa? Karena syair adalah kalimat yang ringkas tapi maknanya luas. Ya, kalimat yang ringkas tapi memiliki makna yang luas. Nah, kita baca bareng dulu. Silahkan dilihat bukunya. Abda'u bil hamdi musalliyan ala baca. Abda'u bil hamdi musalliyan ala Muhammadin khairin nabi ursila. Abda'u bil hamdi musalliyan ala Muhammadin khairin nabi ursila. Abda'u bil hamdi musalliyan ala
Muhammadin khairin nabi ursila wa dhi min aqsamil hadisi iddah wa kullu wahidin ata wa adda. Sebenarnya diganti di situ, bukan adda di situ, hadda. Wa kullu wahidin ata wa hadda, pakai ha bukan ain. Ini salah ketik kayaknya. Wa dhi min aqsamil hadisi iddah. Wa kullu wahidin ata wa hadda. Wa dhi min aqsamil hadisi iddah. Wa kullu wahidin ata wa hadda. Abda'u bilhamdi musalliyan ala Muhammadin khairin nabi ursila Awwaluha as-sahihu wa huwa mattasal Isnaduhu wa lam yushadda aw yu'al Awwaluha as-sahihu wa huwa mattasal Isnaduhu wa lam yushadda aw yu'al Yarwihi adlun dhabitun an mislihi Mu'tamadun fi dhabtihi wa naqlihi Yarwihi adlun dhabitun an mislihi Mu'tamadun fi dhabtihi wa naqlihi Abda'u bilhamdi musalliyan ala Muhammadin khairin nabi ursila wa dhi min aqsamil hadisi iddah wa kullu wahidin ata wa hadda Awwaluha as-sahihu wa huwa mattasal Isnaduhu wa lam yushadda aw yu'al Yarwihi adlun dhabitun an mislihi Mu'tamadun fi dhabtihi wa naqlihi. Nah, kita mulai. Mu'alif berkata, Abda'u bilhamdi, aku memulai dengan pujian kepada Allah, berselawat kepada Nabi Muhammad sebaik-baik Nabi yang diutus. Jadi kebiasaan para penulis kitab ataupun para khutbah itu memulai pujian kepada Allah dan selawat kepada Nabi. Jadi hampir semua itu memulai dengan dua hal ini, kecuali Imam Bukhari tidak memulai kitabnya dengan pujian dan selawat, langsung kepada inti pembahasan. Jadi merupakan sunnah bagi mukhatab, bagi khatib ataupun penulis kitab memulai dengan apa? Pujian dan selawat kepada Nabi. Wadhi min aqsamil hadisi. Mu'alif akan mengisyarahkan kepada kitabnya ini bahwasanya kitabnya ini tersusun atau terdiri dari macam-macam ilmu hadis. Dan setiap satuan-satuannya akan datang dan definisinya. Mu'alif akan menyebutkan 1 sampai 34 istilah-istilah hadis, kemudian definisinya. Jadi isi kitabnya hanya itu saja. Mustalahul hadis dan definisinya. Sahih definisi, hasan definisi, kemudian dhaif dan definisinya, dan seterusnya seperti itu. Nah, mu'alif ya memulai
istilah hadis yang pertama yaitu sahih. Awwaluha sahih. Ya, yang pertama adalah sahih. Sering kita mendengar istilah ini hadis sahih. Hadis sahih. Sahih itu secara bahasa adalah diddu sakim. Diddu as-sakim, lawan dari sakit. Sehat. Berarti enggak sakit. Nah, secara bahasa adalah diddu sakim, lawan dari sakit. Kalau sakit berarti enggak sehat. Kalau sehat berarti enggak sakit. Hadis sahih adalah satu, terdiri nanti dari 5 hal. Dan ini adalah definisinya. Hadis sahih harus terpenuhi 5 syarat. Yang pertama adalah ittisalus sanad. Bersambungnya sanad. Saya berikan gambaran seperti ini. Ini orang-orang, ya. Taruhlah ini adalah nabi. Kemudian ini di bawahnya apa? Sahabat. Kemudian ini tabi'in. Kemudian ini tabi'ut tabi'in. Tabi'in, di bawahnya tabi'in kan ya. Kemudian di bawahnya lagi ada imam. Imam itu apa namanya? Imam Syafi'i, Imam Malik, Abu Hanifah dan yang lainnya. Dari imam ke tabi'ut tabi'in, dari tabi'ut tabi'in ke tabi'in, dari tabi'in ke sahabat, dari sahabat kepada nabi. Ini namanya apa? Sanad. Sanad itu adalah kumpulan rawi-rawi hadis. Nah, hadis sahih haruslah bersambung sanadnya. Enggak boleh imam ini langsung mengatakan qalan Nabi. Berarti apa? Banyak yang diputuskan, banyak yang dihilangkan. Enggak boleh juga tabi'ut tabi'in mengatakan langsung kepada Nabi. Kenapa? Karena dia enggak satu zaman, enggak ketemu dengan Nabi. Si tabi'in ini enggak boleh juga mengatakan langsung kepada Nabi. Tabi'in contohnya Sa'id bin Musayyib mengatakan qalan Nabi SAW. Padahal dia enggak ketemu Nabi. Maka hadisnya ini apa? Tidak sahih. Kenapa? Karena tidak bersambung sanadnya. Tidak satu zaman. Tidak bertemu. Jadi syarat yang pertama, hadis sahih itu apa? Harus ittisalus sanad. Sanadnya ini harus bersambung. Kalau dia terputus satu generasi saja, maka dia dhaif. Contoh, ada hadis tapi nggak disebutkan tabi'innya, langsung disebutkan sahabatnya saja, maka hadis ini dhaif, tidak sahih. Kenapa? Karena nggak bersambung sanadnya. Paham? Saya hapus ini gambar-gambar orang ini. Ya. Ini namanya ittisalus sanad. Wa huwa mattasal isnaduhu. Ini syarat yang pertama, yaitu bersambungnya sanad.
La yushad. La yushad. La yushadda. Tidak rancu. Rancu, gambaran rancu, hadis yang rancu seperti ini. Saya kasih gambaran. Ada seorang guru, paham? Ada seorang guru. Dia memiliki 3 murid. Dia memiliki 3 murid. Taruhlah muridnya ini si A, si B, si C. A, B, C sering meriwayatkan hadis dari gurunya ini. Nah, suatu saat si A ini, tak kala gurunya ini menyampaikan hadis, dia ngantuk. Ya, ngantuk. Ini dicatat oleh murid-murid yang lain. Oh, si A itu ngantuk tak kala dia dibacakan hadis tentang ini. Paham? Taruhlah hadis tentang bangunan masjid ini. Ya. Dia menyampaikan barang siapa yang membangun masjid Buai maka dia akan masuk ke dalam surga. Dia menyampaikan ini ya. Ini gurunya ini menyampaikan hadis tentang itu. Barang siapa yang membangun masjid Liwai Darut Taubah maka dia akan masuk surga. Ya, semua. Si A ini yang mendengarkan hadis tersebut, si B ini mendengarkan hadis tersebut. Si C ini mendengarkan hadis tersebut. Akan tetapi si A ini ngantuk. Ya, ngantuk dari mendengarkan hadis itu. Ya, ngantuk. Maka dia meriwayatkan lain-lain karena dia nggak dengar. Barang siapa yang membangun masjid Liwai maka akan masuk ke dalam neraka. Nah, hadisnya ini berbeda dengan hadisnya si A dan si B dan si C. Maka ini rancu. Kenapa? Karena dia menyelisihi teman-teman yang lain dari sisi periwayatan. Dia menyelisihi teman-temannya dalam meriwayatkan hadis, padahal satu guru ini. Apa sebabnya dia kok menyelisihi ini? Maka syad itu adalah yukhalifu rawil maqbul ala man huwa aula minhu. Yaitu seorang rawi menyelisihi temannya yang lebih kuat daripada dia. Paham ini? Contoh, ada seorang murid di sini. Di antara murid itu kan ada yang kuat hafalannya, ada yang rajin, ada yang malas-malasan, yang ngantuk-ngantukan, paham? Apabila si ngantuk-ngantuk yang malas-malas ini menyampaikan hadis yang berbeda dengan hadis-hadis murid-murid yang lain, maka hadis si murid yang satu ini syad, rancu. Kenapa? Karena dia menyelisihi yang lain. Padahal satu guru, ya. Padahal satu periwayatan. Paham? Ini namanya hadis syad. Hadis nggak boleh syad. Kalau syad dia doif, dia lemah. Ya, tidak boleh apa? Rancu. Syarat yang berikutnya wala yu'al. Tidak boleh ada cacat. Wala yu'al. Hadis sahih tidak boleh ada cacatnya. Cacat yang dimaksud di sini baik dari sisi sanad maupun dari sisi matan. Ya. Contoh, ada hadis mungkin yang mengatakan barang siapa yang tidak sholat Jumat maka dia akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Hadis ini cacat. Kenapa? Karena menyelisihi kebiasaan yang diyakini oleh kaum muslimin, yaitu apa? Sholat Jumat adalah wajib. Sementara hadis ini apa? Menghimbau untuk meninggalkan sholat Jumat. Paham? Ada lagi mungkin hadis, barang siapa yang menunaikan haji di rumah saya maka dia akan masuk surga. Maka hadis ini cacat. Kenapa? Karena menyelisihi kebiasaan kaum muslimin, yaitu berhaji ke Baitullah. Ini dari sisi cacat, dari sisi matan. Ada cacat dari sisi rawi. Ya, dari sisi rawi. Nanti disyaratkan rawi itu harus orang yang kuat hafalannya. Kalau macam kita yang nyangkut-nyangkut hafalannya, itu nggak bisa diterima periwayatannya.
Dan rawi pun harus terpercaya. Nggak boleh dia pendusta. Ngasih makan ayam cik-cik gitu, padahal nggak ada makanan di tangannya, ini nggak diterima periwayatan hadisnya. Karena kepada ayam dia berdusta, kita khawatir nanti kepada hadis Rasulullah pun dia berdusta. Coba lihat, seumur-umur dia nggak akan diterima periwayatannya. Sekali berdusta atas nama orang lain, itu sampai kiamat nggak akan diterima hadisnya. Kenapa? Karena untuk penjagaan hadis Rasulullah SAW, impact ditolak. Meskipun dia banyak hadis-hadis yang lain yang sahih, tapi kalau orangnya pendusta, orangnya nggak terpercaya, maka dia ditolak hadisnya. Jadi syarat yang ketiga, syaratnya harus bersambung. Yang pertama, syaratnya harus bersambung, tidak rancu, tidak ada cacatnya. Yang keempat, dobitun. Rawinya itu harus kuat hafalannya, ya, harus kuat hafalannya. Rawinya harus dobit, harus kuat. Kalau rawi, kalau dia nggak kuat hafalannya, maka dia biasanya bersandar kepada penulisan. Dia nyatat gitu kan ya, nyatat. Dia harus kuat dari sisi hafalan, harus juga kuat dari sisi penulisan. Kenapa? Karena ada rawi yang nggak kuat hafalannya, tapi dia rajin nulis. Ya, rajin nulis. Saya cerita sebentar bahwa Ibnu Lahiyah, seorang rawi yang dia nggak kuat hafalannya, tapi dia rajin nulis. Ya, rajin nulis. Maka ini diterima periwayatannya. Suatu saat dia kena musibah, rumahnya terbakar, kitab-kitabnya semua habis, selesai dia ini. Selesai. Maka seluruh periwayatannya dia setelah terbakar kitabnya nggak diterima. Kenapa demikian? Karena orang ini dia bersandar kepada penulisan saja, nggak ada hafalannya. Maka kalau dia menyampaikan dari hafalannya, ghairu maqbul, tidak diterima. Ya, kenapa? Karena dia kena musibah, kitab-kitabnya semua terbakar. Ya, kitab-kitabnya semua terbakar. Nah, jadi harus kuat dari sisi hafalan, harus kuat pula dari sisi dari sisi penulisan. Dia tulis kitab tersebut, dia jaga kitabnya, jangan sampai dimakan rayap, jangan sampai terbakar. Sehingga kalau dia menyampaikan hadis, dia menyampaikan dari bukunya, bukan dari dari hafalannya. Kemudian yang terakhir, rawinya harus adil. Rawinya harus adil. Adil maksudnya adalah bukan pendusta, bukan pelaku maksiat, bukan pelaku kebid'ahan yang mendukung kebid'ahannya. Dia harus adil. Harus juga terpercaya dari sisi ibadah. Harus juga dia menjaga muru'ahnya. Jadi terkadang sebagian ulama jarh wa ta'dil terlalu terlalu syadid dalam hal muru'ah. Jadi tak kala ada seorang ulama ahli hadis nongkrong main-main di pinggir jalan sama orang-orang awam, muru'ahnya ini enggak ada. Periwayatan hadisnya tertolak karena dia enggak menjaga muru'ahnya. Ya, dia nongkrong di jalan mungkin sambil ngobrol-ngobrol, kemudian buka baju, buka aurat, ini dia enggak menjaga muru'ahnya. Maka periwayatannya ditolak. Jadi hadis sahih adalah hadis yang terpenuhi 5 syarat ini. Kalau nanti enggak terpenuhi salah satu dari syaratnya, maka dia dihukumi hadis dhaif. Enggak bersambung sanadnya mungkin, atau rawinya enggak adil, atau rawinya enggak dhabit, atau hadisnya syadz, atau hadisnya ada ilahnya, penyakitnya, maka dia masuk dalam pembahasan hadis dhaif. Maka nanti di sini 30 lebih istilah itu mengacu kepada hadis dhaif. Jadi hadis sahih
yang terpenuhi 5 syarat ini dan disebutkan dalam 2 bait, yaitu apa? Awwaluha shahihu wa huwa mattasal isnaduhu wa lam yushadza aw yu'al yarwihi adlun dhabitun an mislihi mu'tamadun fi dhabtihi wa naqlihi. Kita tulis lagi orang-orang ini. Ini apa namanya? Rawi-rawi hadis. Rawi-rawi hadis ini, dia harus terpenuhi 5 syarat ini. Enggak boleh hanya satu saja, tapi semua rawi-rawi harus terpenuhi 5 syarat ini. Dia harus adil, dia harus dobit, dia harus enggak syad, dia harus enggak ada cacatnya. Pokoknya dia masuk dalam kategori rawi harus memenuhi 5 syarat ini kalau mau dikatakan hadis itu sahih. Kalau mau dikatakan dhaif, coba-coba saja hilang satu syaratnya, maka dia gugur ya dari sahih menjadi dhaif. Nah, ada yang mau ditanyakan? Kita cukupkan sampai di sini. Sebelum kita tutup, ada yang mau ditanyakan mungkin? Hah? Maksudnya 5 syarat ini bagaimana mengetahui terhadap orang-orang terdahulu? Ada kitabnya. Ada kitab namanya Jarh wa Ta'dil, ada namanya kitab Ilal, ada namanya kitab riwayat Rijalul Hadis. Ini ada sudah kitab-kitabnya. Jadi orang yang ngantuk-ngantuk saja di saat belajar itu ditulis. Ya, ada ditulis. Kitab-kitab induk-induk hadis atau yang dikenal dengan Kutubus Sittah, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, kemudian Sunan An-Nasa'i, Ibnu Majah, Abu Daud, Tirmidzi, rijalul hadisnya, rawi-rawi hadisnya ribuan itu, riwayatan hidupnya, kapan dia lahir, kapan dia meninggal, sama siapa saja belajar, ya, dia ketemu sama siapa saja, dia main-main atau enggak, itu sudah terangkum dalam satu kitab namanya Taqribut Tahdzib, atau namanya kitab Syiar A'lam An-Nubala, atau Tarikh Al-Khattab Al-Baghdadi. Sudah terangkum semuanya. Jadi kita tinggal baca saja. Untuk apa namanya saat ini, apakah ini diterapkan di zaman kita? Enggak diterapkan lagi. Kalau kita mau terapkan ini, enggak ada yang bisa meriwayatkan hadis. Karena imam kita dhaif dari sisi hafalan, imam kita enggak adil, macam-macam lah. Ya. Di zaman Az-Zahabi saja disebutkan, kalau sekiranya syarat ini diterapkan, enggak ada ulama ahlul hadis di zaman kita. Jadi sudah semuanya masuk terangkum dalam kitab-kitab, tinggal kita mempelajarinya saja. Semuanya ada. Jadi itu apabila ya, ada semua kitab-kitab yang menjelaskan tentang ini. Jadi guru saya namanya Syekh Naif, dia memang kerjanya di maktabah hampir 24 jam kerjanya itu menulis rawi ini gurunya ketemu di gurunya ini, muridnya ini, siapa saja yang dia ketemui, kapan lahirnya, sejarahnya gitu. Rawi per rawi dari zaman Nabi, tabi'in, imam dan seterusnya dia catat. Ya, dalam kerjanya hanya itu saja. Menulis sejarah-sejarah rawi-rawi hadis. Ada mau ditanyakan lagi? Mungkin saja sampai ke sana. Mungkin dia belajar kepada seorang guru, dan itu tidak terlalu penting untuk saat ini. Guru kita sampai ke Nabi Muhammad atau enggak ada masalah saat ini, enggak terlalu dipermasalahkan. Oh, kamu harus bersanad, oh kamu enggak. Yang penting kamu paham apa yang kamu sampaikan, sudah, enggak perlu ditanyakan tentang sanadnya. Enggak perlu ditanyakan tentang sanad. Jadi saya pas mau pulang dulu, saya tanya, saya butuh sanad. Saat ini kata Syekh Abdul Hasan, saat ini enggak terlalu penting untuk menyampaikan ilmu dengan sanad. Kamu paham, kamu mengerti apa yang antum sampaikan, ya sudah sampaikan.
Jadi zaman kita bukan lagi zaman sanad-sanatan. Bukan lagi bangga-banggaan terhadap apa? Sanad. Beda dengan zaman 200 atau 300 Hijriah, mereka berlomba-lomba dari sisi ilmu ini, yaitu ilmu isnadur rijal. 6. Demikian kita lanjutkan besok lagi. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.